Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Senang sekali di sini saya akan membersamai teman-teman dalam waktu kurang lebih sejam ke depan. Bersama dengan video pembelajaran ini, kita akan banyak membahas soal tes karakteristik pribadi, khususnya buat teman-teman yang akan mempersiapkan diri untuk mengikuti seleksi kedinasan di beberapa instansi lainnya. Nah, teman-teman, perkenalkan nama saya Aisyah. Di sini juga selaku tentor TKP yang mungkin beberapa juga telah mengajar teman-teman di sini ya, dan juga mungkin beberapa baru bertemu juga dengan saya. Nah, teman-teman, hari ini kita akan membahas, mungkin semoga kita bisa mencukupkan beberapa 20 nomor untuk tes TKP, nanti kita lihat untuk waktunya ya. Nah, teman-teman, sebelum saya masuk ke dalam pembahasan soal, saya sedikit lagi mau menekankan beberapa hal di tes TKP. Kenapa? Karena soal tes TKP ini kadang mungkin karena dipikir tidak ada hitungan, tidak ada rumus-rumus, dan mungkin tidak memerlukan pemikiran yang begitu panjang. Cuman ketika kita melihat evaluasi di lapangan, termasuk tes kedinasan, tes CPNS, ataupun tes-tes instansi lainnya, ternyata banyak juga loh para peserta yang jatuh di tes TKP. Kenapa? Karena mungkin saja mereka terlalu memudahkannya sehingga tidak begitu paham tentang konsep dan tips-tips yang harus diperhatikan. Oke? Nah, teman-teman, saya mungkin sedikit akan menekankan ya dulu sebelum saya masuk ke nomor 1. Seperti biasa ya, bahwa tes TKP ini, kalau di kedinasan kan, untuk seleksi kedinasan, mungkin sudah jelaskan juga sama tentor yang lain ya, bahwa seleksi kedinasan itu kan kita akan, teman-teman akan mengikuti seleksi pertama, yaitu TIU, atau tes intelijensi umum, kemudian nanti masuk ke TWK, ya, tes wawasan kebangsaan, kemudian the last atau yang terakhir itu adalah TKP. Nah, inilah yang akan sama-sama kita bahas, yaitu tes karakteristik pribadi. Nah, kalau kita bicara soal TIU, dia akan bicara banyak soal ya, ada mungkin kolaborasi dengan, atau misalnya integrasi soal antara TPA dan juga kemampuan dalam yang umum ya, banyak hitung-hitungnya juga, banyak penalarannya juga banyak penalaran, TPA, silogisme, kemudian banyak bangun ruang, bangun grafis, deret, dan sebagainya. Kalau kita bicara tes wawasan kebangsaan, dia akan banyak bicara soal sejarah, soal Pancasila, soal penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, nilai-nilai, atau bahkan yang lebih ini tentang tatanan negara, itu teman-teman perlu paham. Biasanya banyak bacaan dan banyak hafalan di TWK. The last adalah TKP, tes karakteristik pribadi. TKP tidak banyak bacaan, tidak banyak hafalan juga tidak, ya, cuman memang harus paham konsep, karena dia harus banyak berlatih mengenali soal dan mengidentifikasi karakter tiap soal, karena kuncinya hanya adalah bagaimana teman-teman paham karakter yang diminta soal, lalu pilih jawaban sesuai dengan karakter. Karena namanya juga sebuah soal, dia akan mengukur karakter yang akan diukur. Kalau kita memilih jawaban yang tidak sama dengan karakter yang diukur, lantas pasti skornya adalah skor yang rendah. Nah, saya mengingatkan kembali beberapa hal yang perlu diperhatikan ya. Tes TKP. Untuk hal yang perlu diperhatikan pertama adalah teman-teman sudah mengetahui bahwa TKP menggunakan sistem scoring ya, dengan rentan 1, 2, 3, 4, dan 5. Saya selalu sampaikan bahwa sebisa mungkin teman-teman dapatkan skor 5. Kalaupun harus rendah ya paling minimal itu angka 4. Kenapa? Karena kalian harus pahami bahwa siswa-siswa yang lain ataupun peserta yang lain itu sama-sama lebih keras lagi usahanya dibanding kalian. Jadi dia juga akan mengejar angka 5, dan ketika teman-teman dapat skor yang rendah kayak skor 1, 2, 3, maka penilaian atau skornya itu akan terus bertambah, dan kalau kalian rendah akan terus turun-turun nilainya. Jadi sebisa mungkin dapat skor 5. Lalu pertanyaannya, bagaimana caranya mendapatkan skor kelima itu, Kak? Nah, kita melangkah ke sistem yang kedua. Kalau yang kedua, yaitu teman-teman harus identifikasi karakter yang diminta dalam soal atau karakter soal. Nah, slide di identifikasi itu, jadi sudah dijelaskan ya identifikasi karakter soal, karakter 1, 2, 3 ya, ada, kalau yang waktu itu saya jelaskan, ada kurang lebih 15 karakter yang biasanya muncul dalam soal TKP, mulai dari integritas, tanggung jawab, orientasi pada orang lain, pelayanan publik, kemudian apa lagi, kreativitas, leadership, masih banyak lagi ya.
Nah, kita akan coba bahas tuntas di setiap soalnya dan setiap nomornya. Nah, poin ketiga, teman-teman perlu pahami yaitu teman-teman perlu menghindari atau hindari beberapa pilihan jawaban. Ini 2 pilihan jawaban yang harus dihindari, yaitu pilihan jawaban yang menunjukkan teman-teman memiliki perilaku yang pasif. Tahu yang pasif? Pasif itu perilaku seperti, jadi pasif itu misalnya ada perilaku seperti berdiam diri. Itu pasif ya. Kemudian ada masalah, kemudian kamu tidak peduli. Kemudian atau misalnya kamu acuh, begitu ya, acuh tak acuh, atau mungkin tidak tahu, tidak mengetahui, atau tidak ingin tahu. Nah, ingin mengetahui. Dan masih banyak lagi ya. Itu adalah jawaban-jawaban yang menunjukkan teman-teman pasif. Kemudian ada juga tipe soal yang jawabannya itu lebih kepada lebih kepada jawaban-jawaban yang negatif. Justru yang satunya adalah pasif, yang selanjutnya itu adalah jawaban yang perilaku yang negatif. Seperti apa perilaku-perilaku negatif itu? Misalnya perilaku-perilaku negatif ya, saya tulis di sini ya. Misalnya perilaku-perilaku yang cenderung merugikan diri sendiri dan orang lain. Misalnya memaki orang lain di depan umum, kemudian membentak, misalnya. Apalagi yang negatif, misalnya menghina, atau misalnya diskriminasi, misalnya kayak mendahulukan dulu urusan diskriminasi, misalnya mendahulukan dulu urusan saya dibanding orang lain. Itu kan hal-hal yang kiranya sedikit lebih negatif karena dia bisa merugikan diri orang lain dan diri sendiri dan juga orang lain. Dan bahkan bisa juga sampai kepada perilaku-perilaku yang kriminalitas. Misalnya kayak mungkin lebih ekstrimnya ya, kayak mencuri, kemudian menipu, atau mungkin melakukan penyelewengan keuangan dalam perusahaan, atau misalnya pokoknya hal-hal yang berkaitan dengan perilaku salah, begitu, perilaku keliru yang mungkin juga akan berakibat kepada tindak kriminalitas. Jadi kalau sudah mendapatkan dua jawaban semacam jawaban yang pasif dan juga jawaban yang negatif, maka sebisa mungkin teman-teman itu untuk menghindari. Jadi kalau sudah ada langsung tidak perlu, karena pasti jawabannya atau skornya adalah rendah. Kemudian yang keempat yang pernah saya sampaikan yaitu perhatikan redaksi kata dalam soal. Maksudnya apa redaksi kata dalam soal? Jadi kalau misalnya soalnya mintanya adalah perilaku, maka kita cari jawaban yang merujuk pada perilaku. Kalau misalnya soalnya mintanya sikap itu apa? Sikap itu kecenderungan dalam melakukan perilaku. Jadi kita cari juga yang jawabannya adalah sikap. Apalagi kalau misalnya soalnya mintanya perasaan, maka kita sebisa mungkin mencari jawaban yang berkaitan dengan respon emosi. Misalnya baik itu dia respon emosi yang positif dalam artian senang, bahagia, terharu, ataupun yang negatif dalam artian sedih, marah, kecewa, jijik, itu semua. Kemudian ada juga pilihan jawaban ataupun redaksi kata dalam soal yang bicara soal pemikiran. Kalau pemikiran biasanya dia lebih kepada saran atau pendapat ya. Oke. Kemudian terakhir yang kelima, ini saya tulisin kelima ya. Kelima itu lebih kepada teman-teman memilih jawaban yang ideal. Berdasar pada aturan sosial. Nah, apa maksudnya itu pernyataan nomor 5 atau TKP untuk poin nomor 5. Poin 5 ini adalah teman-teman diminta untuk memilih jawaban yang ideal yang berdasar pada aturan sosial. Maksudnya seperti apa? Kadangkala kita sebagai seorang manusia itu menjawab soal itu mengikuti kebiasaan kita. Karena mungkin kita sering seperti itu di rumah, di sekolah, di kampus, atau bahkan di kehidupan sehari-hari. Ternyata kalau kita mau memiliki skor yang tinggi, sebisa mungkin kita coba cari, kemudian kita pilih jawaban yang menurut aturan sosial atau menurut perusahaan dan menurut instansi ini yang paling baik, yang paling sesuai, yang paling menguntungkan. Nah, jadi kayak kita mencoba untuk melihat dulu secara lebih luas dibandingkan hanya melihat ke diri, oke? Karena ini yang diharapkan dimiliki oleh setiap para peserta yang mengikuti tes TKP. Nah, kalau teman-teman sudah mengetahui semua ini 5 poin tersebut, saya rasa teman-teman akan lebih mudah untuk mengerjakan soal TKP itu sendiri. Ya, karena memang soal TKP rada-rada susah, kadang juga gampang, kadang juga susah.
Untuk materi dan video selengkapnya, silakan cek di grup belajar masing-masing atau klik link pada deskripsi video ini ya.